Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang dalam acara webinar Perjalanan Menjadi Mahasiswa Polstat STIS. Oke, teman-teman, saya mewakili tim dari Kedinasan ID. Mohon maaf atas segala kesalahan teknis yang terjadi. Oke, di sini saya sebagai moderator yang akan memandu acara pada malam hari ini. Namun sebelumnya, perkenalkan nama kakak Diat Miko Dwi Anggoro. Kalian bisa panggil kakak Kak Miko. Di sini, saya akan memandu acara pada malam hari ini. Oke, namun sebelumnya, kakak ingin membacakan tata tertib dalam acara webinar kali ini. Untuk yang pertama, peserta menggunakan nama sesuai yang telah didaftarkan. Yang kedua, selama webinar berlangsung, seluruh peserta dilarang menghidupkan mikrofon. Yang ketiga, pada sesi pertanyaan, peserta yang ingin bertanya dapat bertanya langsung dengan menghidupkan mikrofon atau menulis pada kolom chat. Nah, untuk sebagai informasi, nanti bagi peserta yang aktif akan mendapatkan sebuah hadiah, yaitu paket tryout SKD gratis. Nah, di sini kami menyediakan 3 paket tryout SKD gratis untuk 1 orang pemenang. Seperti biasa, saya di sini tidak sendirian ya. Saya ditemani oleh narasumber. Kalian udah pasti tahu ya narasumber kita, yaitu Kak Satya Indra Kusworo. Namun sebelumnya, saya akan membacakan biografi singkat dari Kak Satya ini. Oke. Kak Satya merupakan salah satu mahasiswa dari Politeknik Statistika STIS. Kak Satya memiliki nama lengkap Satya Indra Kusworo, kemudian Kak Satya juga lahir di Cilacap pada tanggal 28 April 2001. Kak Satya beralamat di Karangbenda, Adipala, Cilacap. Kemudian untuk riwayat pendidikannya, Kak Satya dulu berpendidikan di SMP Negeri 2 Maos, kemudian lanjut di SMA Negeri 1 Banyumas, dan sekarang menjadi mahasiswa Polstat STIS 62. Di sana dulu, Bi. Oke, bagi teman-teman semua bisa untuk mute. Nah, tanpa berbasa-basi, kita langsung panggil narasumber yang kece yang satu ini. Oke, Kak Satya, apakah sudah ada di room ini? Sudah. Nah, oke. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya lanjutkan, apakah suara saya dapat didengar dengan jelas ya, Kamiko? Bisa, Kak. Bisa Baik. jelas. Ya. Baik, terima kasih kepada Kamiko yang telah memperkenalkan saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri lagi, saya Satya Indra Kusworo. Saya lahir di Cilacap 28 April 2001, kemudian alamat saya di Desa Karangbenda di Bala Cilacap. Kemudian riwayat pendidikannya tertera di PowerPoint. Lanjut, Mas Miko. Baik, sebelum kita cerita lebih lanjut mengenai bagaimana perjalanan menuju STIS ini, saya akan memperkenalkan dulu apa itu Polsat STIS. Polsat STIS adalah perguruan tinggi kedinasan yang bernaung di bawah BPS dan mempelajari ilmu statistik. Jadi STIS itu sekolah di bawah BPS. Kemudian berdiri sejak tahun 1958 dengan nama awal itu AIS, Akademi Ilmu Statistik. Kemudian berubah menjadi STIS dan untuk saat ini berubah menjadi Polstat STIS. Dan Polstat STIS ini sudah ada 62 angkatan. 62 angkatan termasuk saya.
Saya angkatan 62. Lanjut Kak Miko. Untuk lokasi Polstat STIS sendiri itu ada di Jalan, Oto Iskandar-Dinata nomor 64C, Jakarta Timur. Mungkin, teman-teman yang sudah pernah ke sana, itulah, kampus TIS. Kemudian, BPS itu apa sih? BPS adalah lembaga pemerintah non, departemen yang, yang menyajikan data dan informasi. Jadi tugas BPS itu, menyajikan data-data yang nantinya digunakan pemerintah dalam, mengambil kebijakan. Lanjut. Bentar ya. Nah mungkin, bagi teman-teman semua ada yang belum tahu nih kegiatan BPS itu apa aja sih? Jadi kegiatan BPS itu ada banyak ya, ada sensus penduduk yang kemarin tahun 2020, yang kemarin, tanggal 21 Oktober kalau tidak salah itu baru rilis hasil sensus penduduk tahun 2020. Kemudian ada survei, berbagai survei, dan juga publikasi data. Untuk sensus juga ada sensus macam-macam sensus, sensus penduduk, kemudian ada sensus, pertanian, seperti itu. Survei juga ada survei antar sensus yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Sekedar informasi saja bagi teman-teman semua bahwa, BPS itu mengadakan sensus penduduk itu setiap 10 tahun sekali di, tahun yang berakhiran dengan angka 0. Jadi, sejauh ini sensus yang pertama itu tahun 1971, kemudian, 80, 90, 2000, 2010, dan ini terakhir bukan terakhir, maksudnya yang terakhir ini tahun 2020. Yang selanjutnya, sensus lagi itu tahun 2030. Kemudian, mengapa sih harus di Poltat STIS? Tentunya kan, teman-teman ini, pengen tahu gitu ya. Yang pertama, benefit-nya bersekolah di STIS ini ataupun di kedinasan itu tentu saja kuliahnya gratis, tanpa biaya apapun. Kemudian, kalau di STIS ini sudah jaminan PNS karena kalau misalkan kita lulus, tentunya kita akan ditempatkan di, kantor Badan Pusat Statistik di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian, teman senusantara. Jadi kita itu bisa mengenal, teman-teman dari manapun di seluruh Indonesia. Karena, di seluruh Indonesia kan, ada mahasiswa STIS di seluruh Indonesia seperti mungkin Bali, saya punya teman di Bali, kemudian, Kalimantan, Sulawesi, dan banyak lain sebagainya. Kemudian di STIS juga ada, pakaian dinas akademik. Yang belum tahu mungkin, yang berwarna biru itu pakaian dinas akademik, STIS. Kemudian, benefit yang lain adalah ini bukan sekolah STIS itu bukan, sekolah militer. Jadi kenapa saya tertarik di STIS juga ini sedikit, cerita karena sebenarnya saya tidak terlalu suka yang, terlalu militer seperti itu. Jadi saya itu memilih, di STIS. Kemudian lanjut Kak Miko. Nah bagaimana ketika kita sudah lulus dari STIS, kita mau kemana sih? Jadi kalau misalkan, lulusan STIS itu, biasanya langsung ditempatkan di seluruh Indonesia. Tentunya, kalau misalkan sekarang di musim pandemi, lulusan-lulusan STS tahun ini, itu biasanya magang dulu di daerahnya masing-masing, dan nanti nunggu penempatan. Tentunya, penempatan kita tidak bisa menentukan sendiri, kita ditentukan oleh, BPS.
Jadi, setelah kita lulus, nanti kita akan ditempatkan di kantor BPS di seluruh Indonesia. Lanjut. Nah, sedikit, gambaran mengenai STS ini, jadi di STIS ini ada, 2 program studi statistika dan komputasi statistik. Untuk statistik itu ada D3. D3 itu berlaku untuk, mahasiswa yang berasal dari apa, afirmasi. Afirmasi itu, zona zona timur seperti, Papua dan sekitarnya. Itu khusus untuk D3. Kemudian untuk D4 bebas bebas, seluruh Indonesia bisa, masuk di D4. Lanjut Kak Miko. Oh iya, lupa tadi, mungkin kembali lagi ke PPT yang tadi. Ya jadi, di D4 Statistika dan Komputasi Statistik, itu memiliki, beberapa peminatan. Jadi peminatan ini kan, D4 itu ada 4 tingkat. Nah, di tingkat 3 itu nanti kita milih peminatan. Peminatan itu yang statistik itu ada statistika ekonomi, kemudian statistika ekonomi dan statistika sosial kependudukan, kemudian, kalau yang komputasi statistik itu ada data science dan sistem informasi. Lanjut. Nah, di sini jalur masuknya ada 2. Yang pertama itu ikatan dinas, yang kedua tugas belajar. Tugas belajar itu apa sih? Tugas belajar itu, ketika kita sudah mungkin bekerja di BPS, kita belum bisa, menikmati sekolah di, STIS, itu bisa bisa, apa namanya, kita bisa masuk melalui, mungkin beasiswa di BPS itu. Mungkin kan kita dulu masuk BPS itu bukan melalui STIS itu. Jadi nanti disekolahkan di STIS selama 4 tahun, kemudian, eee, bisa lulus dan bisa melanjutkan, bekerja di BPS. Saya juga punya teman, yang tugas belajar itu asalnya dari Papua. Dia sudah bekerja sebagai BPS selama 10 tahun dan dia baru, sekolah lagi di angkatan saya. Kemudian ada juga ikatan dinas. Ikatan dinas itu ya, seperti kita dan nanti teman-teman semua yang melalui, seleksi ketat dari awal. Jadi nanti kita masuknya ke ikatan dinas. Lanjut Kak Miko. Oke, yang selanjutnya, seleksi penerimaan mahasiswaku ke PPT sebelumnya, oke. Seleksi penerimaan mahasiswa baru. Kemudian, di tahun 2020 itu, STIS ini menerima D3 statistik sebanyak 150 siswa, kemudian D4 statistik itu 300 siswa dan, komputasi statistik itu 150 mahasiswa. Untuk pemilihan jurusan tentunya, bebas bebas terserah terserah apa, terserah minat masing-masing ya. Jadi tidak ditentukan, mau ikut program studi apa. Selanjutnya, oke sebelumnya mungkin, saya akan menjelaskan bagaimana STIS ini, mungkin ada yang belum tahu ya untuk STIS ini. Jadi nanti untuk mungkin, pengalaman atau apapun nanti kita akan bahas setelah, pengenalan di kampus ini ya. Kemudian adapun persyaratan ikatan dinas. Persyaratan ikatan dinas yang pertama sehat jasmani dan rohani, kemudian tidak buta warna, total maupun parsial, dan penggunaan kacamata plus ataupun minus toleransi di bawah 6 dioptri. Kemudian, nilai matematika dan bahasa Inggris minimal 80 atau 3,20 skala 1 sampai 4.
Nah, untuk, nilai matematika kalau dan bahasa Inggris ini kan, kalau dulu saya tuh ada, SKHUN, nilai ijazah dan juga nilai SKHUN. Nah, itu kalau saya bisa milih di antara itu yang kiranya paling paling tinggilah bisa didaftarkan. Kemudian umur minimalnya 16 tahun dan maksimalnya 22 tahun per September 2020. Kemudian, belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti pendidikan di Polstatistis sampai dengan pengangkatan PNS. Nah, ini berlaku untuk yang ikatan dinas, yang tugas belajar kan, banyak yang sudah berkeluarga. Jadinya, ini berlaku untuk yang ikatan dinas. Kemudian Kamiko, lanjutnya tidak sedang menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain. Misalkan, kalian itu sedang bersekolah di kedinasan lain seperti mungkin STAN kayak Kamiko, banyak sekali kedinasan, nah itu tidak boleh mengikuti 2 instansi kedinasan ya. Kemudian bersedia mematuhi peraturan Polstatistis, bersedia menandatangani SPID bagi yang dinyatakan lulus seleksi dan mengikuti pendidikan di Polstatistis. Nah, untuk SPID ini nantinya kalau misalkan sudah lulus semua tahap itu kan ada daftar ulang. Nah, itu pasti akan di apa namanya, kalian diberi surat perjanjian ikatan dinas, isinya tuh banyak lah, yang nantinya kalian akan bertanda tangan di situ dan berkomitmen untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik. Kemudian, setelah lulus bersedia ditempatkan di BPS, di ya, tidak milih-milih seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian untuk persyaratan khususnya untuk, yang lulusan SMA atau peminatan IPA atau program studi. Ini ada ketentuan lulusan SMK atau MAK. Jadi untuk peminatan, teknik komputer dan informasi, hanya dapat mendaftar program studi D4 komputasi statistik. Kemudian peminatan teknik komputer dan informatika melalui oke, jadi untuk peminatan teknik komputer, baik rekayasa perangkat lunak serta sistem informasi ke jaringan dan aplikasi itu dapat mendaftar hanya di komputasi statistik. Kemudian, khusus di program Diploma 3, peserta yang boleh mendaftar itu hanya yang berdomisili di Papua, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Yang tadi saya sebutkan kan ada di Diploma 3 tuh. Nah itu, hanya calon mahasiswa yang afirmasi saja yang bisa mendaftar di situ. Kemudian lanjut. Nah, untuk tahapan SPMB Polstatistis 2020, itu untuk tahun 2020 itu ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap TKD, tes kemampuan dasar, seperti tes CPNS lah pada umumnya. Kemudian tahap 2 ada tes matematika, dan yang ketiga itu ada tes kesehatan. Dan masing-masing tes ini dilakukan secara bertahap. Nah, untuk ini karena situasi pandemi ya, jadinya tesnya itu dipersingkat, biasanya itu ada tes bahasa Inggris. Tapi untuk, tes bahasa Inggris itu mulai tahun 2019 kalau nggak salah itu mulai dihilangkan, jadinya cuma tes matematika. Kemudian biasanya tuh, kalau misalkan nggak pandemi biasanya ada tes psikotes juga ada, tapi berhubung masih pandemi, jadi tesnya dipersingkat jadi 3 itu. Lanjut, Kak. Nah, kemudian untuk informasi SPMB Polstatistis itu apa, dapat dilihat di, link-nya di spmb.stis.ac.id. Kemudian, pertanyaan mengenai SPMB dapat dilihat di spmb.stis.ac.id site
eee, fak kemudian segala pertanyaan terkait SPMB dapat dilayani melalui portal helpdesk.stis.ac.id. Nah, untuk saya tuh dulu, ngikutin IG-nya, Polstat Stis mengenai SPMB tahun 2020. Jadi itu lebih gampang lah, lebih gampang diikuti, lebih enak juga. Biasanya tuh ada kayak jarkom seperti itu, ketika ada pembukaan SPMB Polstatistis. Biasanya sih pembukaan SPMB Polstatistis itu, barengan sama kedinasan lain. Baik, lanjut. Nah, mungkin itu sekilas, mengenai Setis ya, setelah Polstatistis mulai kampus Polstat STIS dan mungkin mungkin, kalian bisa dapatkan informasi SPMB yang lengkap di, eee, link-nya, di website-nya, di spmb.stis.ac.id. Kemudian nanti, eee, ini langsung langsung tanya jawab atau gimana Kak Miko? Oke, terima kasih kepada Kak Satya yang sudah menjelaskan ya. Itu sebagai gambaran buat, teman-teman semua yang pengen, daftar ke Polstat Stis. Nah, untuk sebelumnya, eee, gimana sih Kak, perasaan ketika diterima menjadi mahasiswa Polstat Stis gitu? Apalagi, kuliahnya gratis, kemudian lulus langsung jadi PNS gitu. Mungkin ada rasa bangga tersendiri atau enggak sih Kak, gitu? Sebenarnya saya mau cerita sebenarnya mah, apa sih namanya, nggak nyangka gitu saya bisa di sini, karena tidak ada bayangan dari dulu saya bisa diterima di STS ini. Bentar, suara saya mantul ya? Jadi itu perasaannya ya, sangat sangat senang, sangat tidak menyangka saya bisa, bergabung di keluarga STIS ini. Dan tentunya bisa di sini, bisa bersama teman-teman semua, bisa menyampaikan sedikit informasi mengenai, STIS ini. Wah, pastinya, ada keluarga ya pastinya di belakang semua itu ya, Kak, semua perjuangannya dan pastinya itu, eee, menjadi sebuah kebanggaan bagi keluarga ya, Kak? Tentunya ya, jadi keluarga itu ada 2 dukungan, ya dukungan moral dan dukungan finansial, karena tidak bisa dipungkiri, semua itu butuh finansial ya. Oke, baik, Kak, sangat menginspirasi kita semua. Mungkin kita langsung ke sesi pertanyaan ya, Kak, karena kita bisa lihat sendiri banyak banget yang bertanya pada room chat kali ini. Mungkin Kak Miko saya Eee, ok Ya, baik. Untuk informasi aja kepada teman-teman, nanti untuk pemenang, peserta teraktif akan diumumkan setelah sesi foto bersama. Jadi untuk kalian jangan, meninggalkan room terlebih dahulu karena pada nanti, sesi acara akan ada, foto bersama, begitu. Oke, mungkin kita langsung aja ya, Kak, bacain pertanyaan nih satu-satu. Siap, Kak? oh, baiklah, saya Oke akan menjawab semua. oke. Pertanyaan yang pertama, Kak izin bertanya, untuk pemilihan jurusan, kita bisa memilih beberapa jurusan dan biasanya pemilihan jurusan itu di tahap apa ya, Kak? Silahkan, Kak. Oh, untuk tahun 2020 itu pengalaman saya hanya bisa memilih satu jurusan. Jadi dari awal itu sudah diarahkan, misalkan kalian tuh mau statistika atau komputasi statistik, itu dari tahap awal saja, dari mulai pendaftaran itu sudah harus milih satu jurusan saja. Jadi bisa teman-teman pertimbangkan semaksimal mungkin, dilihat dari persaingan ataupun apa, bisa dipertimbangkan semuanya gitu. Jadi jawabannya terjawab ya dari awal pendaftaran itu sudah, memilih satu jurusan. Oh, jadi, emang dari awal tuh harus udah punya gambaran gitu ya, Kak? Mau Iya, kemana kemana gitu. sekali. Oke, jadi gitu ya, teman-teman. Oke, kita, next. Izin bertanya, Kak,
Untuk D3 tadi maksudnya hanya dikhususkan untuk program afirmasi. Apa masih diberi tempat untuk yang di luar daerah timur? Untuk D3 itu khusus afirmasi ya. Jadi kalau misalkan daerah Jawa dan sekitarnya itu hanya bisa mendaftar di D4, nggak bisa di D3. Seperti itu. Oke, jadi itu hanya khusus D3 ya, Kak? D3 itu khusus afirmasi. Untuk afirmasi. Oke, baik. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kak izin bertanya, kelengkapan berkas untuk daftar STIS pakai nilai rapor atau nilai UTBK? Untuk rilis izin menjawab ya, untuk rilis peraturan terbaru mengenai SPMP itu kan belum rilis. Untuk tahun kemarin itu kita hanya dipakai nilai rapot ya, rata-rata rapot semester 5 itu kan diambil nilai matematika dan bahasa Inggris, kemudian sama nilai kalau nggak SKUN itu ijazah, itu milih lah kan ada 2 nilai. Itu kalau untuk nilai UTBK sih belum tahu ya, karena tahun kemarin kan tidak pakai UTBK. Jadi tahun itu hanya pakai nilai rapot ataupun ijazah, seperti itu. Oh, jadi gitu ya teman-teman. Kita tunggu aja pengumuman yang secara resminya gitu ya, Kak. Jadi jangan percaya kabar-kabar yang kadang-kadang tuh banyak kabar hoax gitu. Jadi percaya pada sumber yang tepat gitu ya. Iya benar. Oke, kita bisa lanjut ya, Kak. Pertanyaan yang selanjutnya, Kak izin bertanya, nilai rapor 80 itu semua semester atau semester 5 saja, Kak? Izin menjawab, biasanya kan kalau di ijazah apa di SKUN tuh, kan ada rata-rata nilai rapot tuh. Nah, yang dipakai yang itu. Eh, kalau yang dipakai yang itu. Pokoknya nanti kalau misalkan ada apa sih namanya tuh persyaratan-persyaratan, nanti kan kalian akan daftar dulu di SSCAN.BKN itu ya. Iya, pokoknya daftar itu dulu, kemudian aja matematika kalau sama bahasa Inggris tuh di bawah 90. Gitu Kamiko. Oke, mungkin bisa diulang ya, Kak? Tadi kayaknya agak putus-putus. Oke, baik. Untuk tahun-tahun 2020 sebentar. Bentar saya cari dulu biar lebih akurat gitu ya. Jadi untuk kita pakai yang ijazah ya. Kalau misalkan di ijazah itu kan biasanya tuh ada nilai rata-rata rapot dan juga nilai ujian sekolah. Nah, itu tuh kalian dipakai salah satu seperti itu. Jadi yang dipakai tuh nilai rata-rata dari semester 1 sampai 5. Biasanya kan di ijazah tuh ada 2. Nah, itu dipakai salah satu yang paling tertinggi saja. Begitu. Jadi gitu ya teman-teman, udah jelas ya. Jadi yang dipakai nilai rata-rata rapor dari semester 1 sampai dengan 5, gitu ya, Kak? Iya, Nah, boleh juga kalau misalkan nilai ujian sekolah kalian lebih tinggi tuh, boleh juga dipakai yang itu. oke. Jadi untuk mungkin lebih lengkapnya kita sama-sama menunggu pengumuman yang resminya aja gitu ya. Iya, tahun 2020 based on 2020 ya. Ya. Oke, kita bisa lanjut ya, Kak. Pertanyaan selanjutnya, Kak izin bertanya, apakah persyaratan nilai matematika dan bahasa Inggris kemungkinan bisa turun ya, Kak? Soalnya nilai saya kurang dari 80. Gimana tuh, Kak? Bisa turun nggak rata-ratanya? Saya bukan panitia yang mengurusi itu, saya belum belum tahu juga jawabannya. Mungkin bisa tunggu aja rilisan yang terbaru dari apa
spmb.stis.ac.id. Di situ ada semua persyaratannya. Bisa kalian buka web itu, nanti langsung kelihatan apa saja sih syaratnya, bagaimana nilai minimalnya seperti itu. Untuk yang ini saya kurang tahu sebenarnya. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Mungkin yang penting kita berusaha dulu gitu. Belajar, siapin. Jadi ketika Iya. nanti udah ada pengumuman, kita udah siap. Oke, Biasanya di pendaftaran kan ada seleksi awal. Seleksi awal itu diseleksi nilainya, apakah kalian tuh pantas atau tidak untuk lanjut ke tahap selanjutnya, seperti itu. oke, Lanjut, Kak. baik Kak. Oke, kita bisa lanjut. Izin Kak, saya mau bertanya untuk persiapan pendaftaran, materi apa yang harus disiapkan nih? Ini kalau saya ya, cerita saya saja ya. Kalau saya itu sebenarnya mempersiapkan SPB STIS ini 1 bulan. 1 bulan. Karena sebelum di STIS ini saya sudah pernah berkuliah sebelumnya. Jadi untuk yang sedang berkuliah ataupun sedang gabier itu tetap semangat ya, karena rezeki tidak tahu kapan datangnya. Yang penting kita usaha saja. Kalau untuk materi apa yang disiapkan, sejujurnya saya itu belajar dari apa yang di depan mata. Misalkan yang di depan mata itu SKD, ya udah kita fokus dulu ke SKD seperti itu. Nanti kalau misalkan sudah SKD sudah kelar dan waktunya itu masih ada, baru kita cicil yang matematika. Jadi fokus saja yang ada di depan mata dulu seperti itu. Jadi nanti nggak buyar gitu. Kita kan tahu ya matematika gimana lah. Jadi fokus saja yang ada di depan mata seperti itu. Oke, baik Kak. Mungkin memprioritaskan ke tes yang lebih dekat dulu gitu ya Kak? Iya benar Nah, sekali. Untuk jadi, materi TKD tentunya banyak sekali lah, banyak sekali dari berbagai sumber seperti itu. Mungkin dari kedinasan ID juga mungkin ada tryout kan. Kalian bisa coba di situ. Tentunya akan sangat bermanfaat untuk melatih kemampuan kalian. oke. Bisa lanjut ya Kak? Oke, lanjut silakan. Kak izin bertanya, untuk tes TWK itu dominan materi PKN atau sejarah Kak? Kalau boleh tahu persentase berapa ya Kak? Untuk TWK untuk tahun kemarin ya, spoiler saja itu banyak soal-soal yang berkaitan dengan Pancasila, penerapan Pancasila. Karena sebelumnya saya sudah pernah mengikuti tes SKD, menurut saya untuk tahun 2020 itu lebih mudah daripada tahun sebelumnya. Jadi kita nggak tahu juga sih yang tahun 2021 bagaimana bentuk soalnya ya. Tapi saya rasa yang tahun 2020 itu lebih mudah. Untuk materi TWK-nya itu eee, sejarah itu sangat sedikit. Jadi menurut saya TWK itu lebih kayak TKP seperti itu, banyak soal-soal yang Pancasila, itu kan kayak pendapat seperti itu. Untuk tips aja untuk kalian itu belajarlah butir-butir Pancasila dan bagaimana membedakan pengamalan Pancasila. Itu banyak yang keluar untuk soal tahun 2020. Begitu. Terima Iya. kasih Kak. Apakah ada kemungkinan di tahun ini tuh lebih mudah atau lebih sulit Kak? Saya berharap lebih mudah ya, biar persaingannya lebih ketat. Kalau saya lihat juga mungkin kuotanya ya Kak, semakin kesini semakin berkurang gitu mungkin. Nah, dan persaingan pun semakin ketat begitu ya Kak? Iya benar sekali. Tapi 2 tahun ini Polsatis menerima jumlah mahasiswa yang sama 2 tahun ini. Mudah-mudahan sih tahun besok meningkat lah. Oke. Kalau nggak Mudah, minimal ya sama gitu. mudah-mudahan ya Kak. Iya biar semuanya bisa masuk yang di sini ya. Amin, amin. Oke, eh, kita lanjut ya Kak. Izin bertanya Kak, soal matematika sebelumnya apakah termasuk soal yang hot? Gimana nih Kak? Izin menjawab ya. Kalau misalkan saya teh nggak hot. Kalau menurut saya nggak hot.
Berarti Cuma Kak mungkin Satya pinter banget nih. Sampai nggak nggak ada. terlalu, nggak juga, bukan itu. Kalau misalkan teman-teman ini sering berlatih, saya kasih tips lagi ya. Sering-seringlah berlatih dari soal yang susah. Jadi kalau misalkan kalian lihat soal yang lebih mudah, itu terasa mudah sekali. Jadi belajarlah dari yang lebih susah. Gak apa-apa, misalkan kalian tuh berlatih sehari satu paket seperti itu ya. 60 soal matematika. Iya 60 soal matematika. Itu berlatihlah setiap hari seperti itu. Kalau misalkan kalian berlatih, itu kalian jadi terbiasa dengan melihat soal-soal matematika dengan tipe seperti itu. Karena untuk soal-soal tipe soal-soal di situ hampir sama setiap tahunnya. Jadi kalian bisa pelajari dari tahun-tahun sebelumnya, kemudian ditambah dengan mungkin tryout-tryout yang ada di kedinasan ID ini, eee, nantinya akan memudahkan kalian ketika mengerjakan soal matematika, seperti itu. Dan soal host-nya itu menurut saya jarang lah, cuma ya saya ada yang nggak bisa ngerjainnya ada, gitu. Oke, Kak. Jadi mungkin sedikit pesan dari Kak Satya ya. Kalian berlatih itu menggunakan soal yang sulit. Gitu. Ketika menjumpai soal yang suatu soal itu pasti akan gampang. Gitu. Iya, misalkan gini, misalkan kalian tuh belajar di tingkat 3 gitu kan, misalkan kita beri tingkatan deh, tingkatan soal itu ada 1, 2, 3 gitu. Kalian sering belajar di tingkat 3. Ketika kalian melihat soal tingkat 2 saja, itu terasa seperti tingkat 1, jadi mudah sekali seperti itu. Dan untuk tips and trick di matematika ini sebenarnya eh, tidak perlu untuk mengejar nilai full gitu. Kalau saya mengejar nilai setengahnya saja itu menurut saya sudah aman. Itu untuk tahun saya dan tahun sebelumnya juga seperti itu. Tapi mungkin teman-teman harus bisa berusaha yang lebih. Jadi nanti bisa memperoleh yang maksimal, jangan seperti saya. Oke, jadi buat teman-teman selalu berusaha ya semaksimal mungkin. Iya, Gitu. semaksimal mungkin dulu. Oke, lanjut ya Kak. Baik. Bisa lanjut. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, apakah mahasiswa yang sudah pernah sekolah pada ikatan dinas yang lain masih bisa untuk mengikuti SPMB Polstatistis Kak dan menjadi mahasiswa? Biasanya kan kalau misalkan di kedinasan itu kan ada namanya surat perjanjian ikatan dinas. Nah, di dalam surat perjanjian ikatan dinas itu ada aturan yang menyebutkan bahwa ketika kita sedang menjalani ikatan dinas, maka kita tidak bisa untuk mendaftarkan diri ke kedinasan lain seperti itu. Jadi jawabannya tidak bisa. Gitu ya, Dek. Ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, eh, Kak izin memastikan, berarti yang berada di wilayah Palembang nggak bisa ya Kak ambil program D3 Statistik? Sebentar. Saya kembali ke pertanyaan berikutnya. Tadi pertanyaannya gimana? Apakah yang sudah pernah mendaftar di kedinasan lain bisa mendaftar? Oh, berarti baru mendaftar. Enggak. Begini Kak, Eh, siswa yang sudah pernah sekolah di ikatan dinas gitu Kak, apakah bisa mendaftar Oh, gitu? kalau yang sudah bersekolah mah belum, berarti nggak bisa. Kalau misalnya baru mendaftar misalkan tahun kemarin di daftar STAN tapi gagal kayak saya. Nah, itu bisa daftar di STIS gitu. Kalau baru mendaftar mah nggak apa-apa, Tapi kalau udah pernah sekolah itu nggak bisa. nggak bisa. Oke, oke. Oke, kita kembali ke pertanyaan yang satu ini. Eh, Kak izin untuk memastikan berarti yang berada di wilayah Palembang itu nggak bisa ya Kak ambil program D3 Statistik? Jawabannya tidak bisa. Jadi D3 itu cukup khusus untuk yang afirmasi daerah timur seperti itu. Ya. Oke, baik Kak. Saya Eh, sebenarnya juga pengen D3 tapi nggak bisa gitu. Makanya D4. Biar cepet oke. gitu ya soalnya. Jadi kalian nggak usah bingung ya, kalian bisa daftar D4-nya gitu. Untuk
Selanjutnya, Kak, untuk, TKD itu menggunakan sistem minus nggak ya, Kak? TKD untuk tahun ini kayaknya nggak ada minus. Tahun 2020 itu nggak ada skor minus. Tahun 2020. Oke, jadi untuk berdasarkan tahun 2020 ya, itu nggak ada, pengurangan nilai. Nah, nanti untuk tahun ini kita nunggu, pengumumannya aja gitu deh, tuh. Oh ya, Kak, di Polstatistis ada beasiswa nggak sih, Kak? Basicnya STIS itu kan Mhm, beasiswa sebenarnya kan ya, karena sekolahnya nggak gratis gitu. Jadi kalau misalkan kalian sudah menjadi mahasiswa di STS ini, teman-teman itu nggak bisa ambil beasiswa keluar seperti itu. mhm, Jadi, cuma di STIS ini, misalkan nggak bisa ambil beasiswa apa gitu, itu nggak bisa. karena udah terikat gitu ya, Kak? Iya, karena basic-nya itu udah beasiswa di STIS ini. Mhm, oke. Itu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Mungkin gimana sih, Kak, tips buat belajar SPMB gitu? Kakak Oh, tuh, bimbel, ikut bimbel atau belajar mandiri? ini saya belajar mandiri. Tetapi, buku-bukunya juga buku-buku bimbel. Jadi ya, pokoknya kalau kalian tuh banyakin referensi seperti itu, banyakin latihan soal. Kalau misalnya kalian cuma belajar teori, nanti, ketika melihat soal langsung itu panik. Jadi kalian tuh lebih banyak latihan soal seperti itu, kalau bisa, 1 hari 1 paket gitu, 1 hari 1 paket. Nanti kan kalau misalkan sudah persiapan, sudah matang, itu kan banyak sekali kalian sudah latihan soal, nantinya, akan mudah seperti itu, mudah dalam mengerjakan soal-soal baik TKD maupun matematika. Pokoknya Oke, banyak berlatih. itu ya, teman, intinya banyak-banyak berlatih gitu. Iya, Oke. kalau saya teh belajar teori dari berlatih. Jadi saya mengerjakan soal dulu, baru saya belajar teorinya seperti itu. Itu kalau saya. Kalau misalkan teman-teman kan mungkin beda style dalam belajar itu kan, masing-masing pribadi ya. Ya, benar sekali, Kak. Ada yang belajar teori terlebih dahulu, kemudian dipraktekkan dengan mengerjakan soal, begitu ya, Kak? Iya Ada juga betul. yang seperti Kak Satya gitu. Oke, kita bisa lanjut ya, Kak. Oke Eh, lanjut. izin bertanya, Kak, di tahap apa Kakak merasa sulit ketika mendaftar STIS dan bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya tahun 2000 tahun kemarin saya tes itu lebih degan di tes kesehatan. Karena apa? Karena, di tahap tes kesehatan itu di tahap apa sih namanya, di tes matematika sudah clear, sudah keluar hasilnya, kemudian tes tahap ketiga itu, eee, biasa kayak demam panggung seperti itu loh, jadi badan saya tuh banyak yang sakit gitu. Jadi saya panik sendiri. Nah kemudian, saya tuh sempat, sempat ke dokter seperti itu kan, parno seperti itu loh. Karena sayang sekali kalau misalkan tahap 3 harus gagal gitu kan. Jadi saya tuh, ya rada yang deg-degan itu tahap 3 sebenarnya. Kemudian bagaimana caranya, Kak, untuk mengatasinya itu? Tentunya, banyak-banyak beribadah kalau tahap 3 itu, karena kita tidak bisa menentukan seperti itu kan bukan bukan, soal-soal yang harus kita kerjakan, yang harus kita belajar itu tidak. Jadi kalian harus benar-benar jaga kesehatan kalian sendiri dan hasilnya itu kita tidak bisa prediksi seperti itu. Begitu, Kak. Siap, siap. Jadi Iya begitu ya, teman-teman, mungkin kalian harus bisa menjaga, diri kalian sendiri gitu. Kan yang tahu diri kita ya kita sendiri gitu. iya. Oke, kita lanjut, pertanyaannya berikutnya. Izin bertanya, Kak, untuk tes kesehatan apakah berat badan berpengaruh seperti kelebihan berat badan begitu, Kak?
sehingga dituntut harus proporsional. Itu gimana, Kak? Sebenarnya berat badan tidak terlalu berpengaruh, teman saya juga ada yang mungkin BB-nya tinggi, seperti itu. Jadi, ya kalau bisa sih kalau misalkan yang kelebihan berat badan tuh dikecilkan dulu berat badannya, yang intinya tuh sehat, dia sehat, ya. Oke, begitu. Jadi intinya sehat gitu ya, Kak? Iya, yang penting itu Oke. sehat. Oke, kita bisa next. Kak, untuk gigi patah itu berpengaruh nggak ya, Kak? Untuk di stage ini, gigi itu tidak terlalu tidak terlalu berpengaruh ya, gigi tidak terlalu berpengaruh. Oke, jadi buat kalian jangan langsung insecure gitu ya, kayak nggak pede gitu. Masih ada kesempatan, tenang aja. Kalau di tahap kesehatan kemarin, gigi saya nggak diperiksa. Nggak Oh diperiksa. begitu. Heeh. Jadi saya bisa bilang nggak berpengaruh, seperti itu. Mungkin apa aja sih, Kak, di tes kesehatannya itu yang diperiksa? Buat gambaran aja gitu. Di tes kesehatan tuh, ada banyak sebenarnya, eee, mulai dari kesehatan ginjal, kesehatan jantung, direkam jantung nanti, kemudian, dicek fisik, itu kalau misalkan varises itu tidak terlalu varises di kaki itu tidak terlalu dilihat sih sebenarnya. Tapi intinya itulah, cek gula, kemudian cek kesehatan ginjal tadi, jantung, kemudian paling kayak gitu sih. Jadi tes lengkap nanti apa sih namanya tuh, kayak kayak laboratorium tunjukkan STIS seperti itu. Jadi nanti untuk tes kesehatan kalian di, eee, laboratorium. Jadi untuk tes kesehatan ini, tidak ada yang fisik seperti lari, seperti itu. Begitu. Jadi hanya cek secara organ dalam gitu ya, Kak? Iya, benar sekali. Jadi mungkin untuk kalian ya, sebisa mungkin sebelum hari hanya itu check up terlebih dahulu gitu ya, Kak, untuk mempersiapkan ketika tes. Jadi ketika tes udah nggak ada kendala gitu ya. Iya, benar sekali. Sebelum tes kesehatan tuh saya ada masalah dengan ginjal saya. Jadi sebelum hari H itu saya benar-benar, bolak-balik ke dokter buat cek ginjal saya, seperti itu. Cek apa sih, diambil darahnya dan dicek, itunya lah, dicek laboratorium, seperti itu. Kemudian saya juga karena ginjal saya bermasalah, jadi saya pernah, cuma minum air putih dan, nasi putih saja, seperti itu, untuk menjaga ginjal saya. Tapi itu berbuah manis ya, Kak, dengan diterima Alhamdulillah. menjadi mahasiswa Polstatistis. Oke. Oke, kita bisa next ya, Kak. Oke, Pertanyaan silakan. berikutnya. Izin bertanya, Kak, apa perbedaan jurusan statistika dengan komputasi statistik? Output-nya juga beda sih nanti kalau misalkan di komputasi statistik itu lebih ke, data scientist itu yang, menganalisis data seperti itu. Kemudian ada SI, SI itu biasanya yang kayak membangun web BPS, kemudian, yang mengelola web BPS dan mungkin, eee, ada survei-survei online seperti itu yang membuat aplikasinya itu dari komputasi statistik. Nah, untuk statistika itu, untuk menganalisis, hasil sensus, kemudian, mengumpulkan sensus, seperti itu. Jadi bedanya itu, kalau komputasi statistik lebih ke teknologinya. Jadi begitu ya, teman-teman udah jelas ya apa perbedaannya statistika dengan komputasi statistik. Oke, kita lanjut pertanyaan yang berikutnya. Izin bertanya, Kak, apa sih suka duka kuliah di Polstatistis dan teman-temannya tuh gimana? Kalau sukanya tuh, karena aku jujur aja belum pernah ke kampus ya, untuk ini baru di online saja. Dan itu sukanya itu budaya yang diterapkan di kakak kelas itu sudah baik, jadinya ke adik kelasnya tuh baik, seperti itu. Misalkan saja nih, contoh spoiler dikit ya, kalau misalkan kalian ke kampus tuh, kalau misalkan ada tugas tuh, itu yang ngerjain sekelas. Jadi
kita kerjain bareng-barang seperti itu, jadi terasa ringan dan teman-temannya juga enak. Misalnya bisa bisa diajak bekerja sama seperti itu. Jadinya tuh, kegiatan-kegiatan seperti itu yang, meringankan lah seperti itu. Kalau misalnya ada tugas banyak juga bisa dikerjakan sama-sama, jadinya kan ringan seperti itu. Untuk dukanya apa ya? Belum ada sih kalau aku mah, belum ada dukanya di sekolah di sini. Mungkin masalah sinyal ya, Kak? Oh iya itu, sinyal itu nomor satu. Oh dukanya satu lagi, nggak ada dukanya deh. Belum ada. Soalnya belum pernah ke kampus juga, belum belum tahu kalau misalkan di kampus kebanjiran atau lain sebagainya lah. Ya, jadi begitu ya teman-teman. Jadi eh, yang di kampus Polstatistis itu emang benar-benar merangkul gitu ya, Kak. Dari cutting-nya juga, teman-temannya juga gitu ya. Iya benar sekali. Oke, jadi kalian nggak usah takut-takut atau apa insecure di sana itu. Nggak. Hmm. Oke, eh, pertanyaan berikutnya, Kak, untuk soal matematika yang dipakai itu materi SMA ya, Kak? Iya benar sekali, materi SMA. Tapi kalau menurut saya itu matematika kemarin mudah, hanya soal-soal sederhana seperti itu, nggak soal-soal yang ribet dan butuh penyelesaian yang panjang. Oh iya, satu lagi, untuk soal matematika tahun 2020 itu hanya 40 ya, kalau misalkan tahun-tahun sebelumnya itu kan 60. Nah, nggak tahu kenapa tahun kemarin tuh 40. Saya juga kaget, kirain kirain saya kurang soalnya. Ternyata cuma 40 untuk soal matematika. Semoga sih di tahun ini juga 40 juga ya. Ya. Emang Kak saat ini udah benar-benar siap ya. Emang soalnya gitu, dikiranya kurang. Oke, oke. Soalnya di tahun sebelumnya selalu 60 gitu. Terus 40 kan kaget gitu. Oke. Eh, selanjutnya, waduh, masih banyak banget nih, Kak. Oke. Gak apa-apa. Mungkin bisa dijawab dengan singkat dan jelas gitu ya, Kak. Dan mungkin untuk teman-teman yang bertanya, Kakak mohon maaf tidak bisa membacakan satu persatu karena Kakak menyaring gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang intinya sama gitu ya. Jadi jangan berkecil hati. Gitu ya. Oke, kita ke pertanyaan yang berikutnya. Kak, izin bertanya Kak, perbedaan peminatan statistika ekonomi dan statistika sosial kependudukan seperti apa ya Kak? Oh, kalau setahu saya kalau statistika ekonomi itu lebih belajar ke, ekonominya. Maksudnya tuh ke analisis secara ekonomi dan lain sebagainya. Kalau statistik kependudukan itu lebih ke masyarakat seperti mungkin terjun seperti itu. Jadi kita lebih menganalisis ke masyarakatnya. Kalau misalkan ekonomi itu nanti output-nya lebih menganalisis ke ekonomi seperti itu. Itu Oke, bedanya. gitu ya Dek. Jadi eh, perbedaannya udah jelas gitu. Selanjutnya, Kak, untuk tesnya itu apakah ada ambang batasnya, Kak? Ambang batas untuk ke TKD sama matematika tentunya ada. Kalau matematika ada. TKD itu kan TKD itu kan sama ya, semua kedinasan itu sama. Jadi TKD-nya tergantung, pemerintah dan, eee, tahun 2019 sama 2020 saja itu sudah berbeda ambang batas. Saya tidak tahu untuk 2021-nya, mungkin, berbeda ataupun sama saya tidak tahu juga. Tapi TKD ada ambang batas. Ambang batasnya kalau nggak salah tuh kemarin untuk tep apa sih, TPA itu berapa kemarin? 80 apa ya, 80. Saya saya cari dulu biar valid. Jadi, untuk nilai ambang batas di, SKD itu untuk tahun 2020, itu untuk TIU saja, TIU itu ada 80 ambang batasnya ya. 80 itu berarti minimal
ngerjain 80 dibagi 5, berapa tuh? 80 ya 80. Untuk misalkan yang TKP itu 126, 126, kemudian yang TKD itu eh, TKD berapa ini? Sebentar. TKP, TKP nih, TKP. Untuk TKP itu ada, sebentar. Jadi saya ulang untuk TIU itu 80, kemudian untuk TKP itu 126 lah di tahun 2009, di tahun 2019 itu kan TIU-nya ada berapa tuh? 100, TKP itu ada 143 ya, tinggi sekali. Seperti itu. Jadi karena mungkin tahun kemarin jadi sedikit yang lolos seperti itu, di tahun ini direndahin batasnya. Kemudian untuk TWK itu ada 65. Bisa lah, bisa insya Allah mah kalian bisa, kalian mah percaya aku, kalian bisa lulus tahap 1. Nah, kenapa harus dipersiapkan benar-benar di TKD-nya ini? Karena tahun ini kan batasnya rendah, jadi yang lolos itu banyak. Jadi persaingannya itu bukan hanya di nilai ambang batas, jadi persaingannya setelah ambang batas. Untuk spoiler saja, untuk skor SKD total terendah untuk tahun 2020 itu sekitar 403. Itu semuanya 403 yang terendah. Oke kami kok. Oke, jadi itu ya gambaran buat kalian bahwa tahun kemarin SKD terendah tuh 403. Jadi sebisa mungkin kalian harus melebihi itu. Ya gitu. Jangan mepet-mepet bawah gitu. Iya benar sekali. Gimana Karena rasanya? deg-degan gitu. Ya. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya Kak Satya. Gimana sih perkuliahan di Polstat Stage? Apakah kayak serem gitu ya, kayak dibilang banyak orang, atau malah enak gitu? Sebenarnya mah kalau misalnya kuliah tuh sama saja seperti kuliah di kampus-kampus manapun, santai gitu. Tapi untuk tugasnya juga tidak tidak terlalu yang banyak-banyak banget lah untuk di semester 1 ini. Karena mungkin situasinya pandemi seperti ini ya, jadi perkuliahan itu 150 menit gitu. Kalau misalkan di biasa kan itu ada 2 2 sama 1, jadi ada praktikumnya tuh. Setelah di apa, situasi pandemi ini belum belum ada praktikum di semester 1. Mungkin nanti di semester 2 dan semester lain ada praktikum, mungkin 1 SKS gitu. Untuk dosen-dosennya enak, seperti biasalah, dan juga friendly untuk di sini. Nggak serem-serem amat seperti yang dibayangkan, gitu. Oke. Kemudian untuk mata pelajarannya, itu gimana, Kak? Untuk matkulnya itu standar sih, matematikanya paling berapa, nggak terlalu itu sih, maka menurut saya mah nggak terlalu serem seperti yang dibayangkan, seperti itu untuk matematikanya. Jadi banyak IPS juga banyak sebenarnya, yang eksak itu juga banyak. Jadi tenang saja kalau misalkan kalian bersekolah di sini, juga nanti kan banyak banyak sekali dukungan-dukungan dari teman-teman kalian, banyak sekali support dari teman-teman kalian. Jadi kita bisa bekerja sama. Jadi prinsipnya itu kita masuk bareng, kita lulus bareng gitu kalau di sini. Oke. Mungkin ada yang punya gambaran gini, nggak bisa ketika mengikuti mata kuliahnya gitu, Kak. Apa mungkin emang diajarin tuh benar-benar dari dasar atau langsung di pertengahan gitu, Kak, untuk mata kuliahnya? Kalau misalkan itu biasanya diajarin dari dasar. Kalau misalkan kalkulus tuh ya minimal bisa inget-inget sedikit lah. Sebenarnya kan saya dapat matematika kan udah lama ya, jadinya saya lupa gitu. Juga juga saya bisa mengikuti, tentunya kalian juga bisa yang
misalkan yang fresh graduate gitu, tentunya bisalah masih masih inget-inget gitu materi-materi seperti itu. Kemudian materi yang baru itu tentunya diajarin dari awal. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Kan kalian udah belajar juga ketika mau masuk Polstatistis gitu. Jadi masih inget-inget lah gitu ya. Oke, kita lanjut. Kak, apakah semua mata kuliah di Polstatistis itu berisi hitung-hitungan? Lalu berapa minimal IPK yang harus dicapai agar tidak terancam DO? Eee, tidak semua hitung-hitungan, tidak semua hitung-hitungan, yang hitung-hitungan paling cuma kalau semester satu itu hanya mungkin, kalkulus dan sedikit, statistika lah. Statistika itu kan sudah pernah di SMA, yang kayak menghitung rata-rata, median, modus, seperti itu. Itu kan sudah pernah juga di, SMA seperti itu. Paling matriks gitu kan udah pernah ya di kelas 12 kan ada belajar matriks. Nah, itu di semester satu. Di semester 2 nanti juga ada statistika matematika. Pokoknya, matematika tuh hanya misalkan satu matkul dari 7 matkul gitu. Jadi nggak seperti yang dibayangkan, di situ matematika semua itu enggak lah, nggak benar itu. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Nggak usah khawatir dulu gitu. Iya, Kalau nggak usah nanti. khawatir. eh, Oh ya Kak, di STAN itu ada sistem DO nggak sih? Stis. Iya, Oh iya. maaf. Ada Ada di Polstatistis. Ada ada. nggak? Tentunya ada. Tentunya batas IP minimal itu 2, berapa, 2,5 kalau nggak salah. Hmm, Jadi, sistemnya itu kalau misalkan di tingkat satu itu semester satu sampai semester 2. Nah, kalau misalkan IP kalian itu di bawah 2,5 apa 2, berapa gitu, itu langsung DO. Tapi kalau misalkan di tingkat 2, 3, dan 4, kalau misalkan IP kalian tuh di bawah 2, sekian gitu, itu bisa mengulang 1 tahun. Jadi tidak langsung DO ketika tingkat 2, 3, dan 4. Tapi kalau di semester satu itu langsung DO, seperti itu. jadi gitu ya teman-teman buat informasi kalian aja. Namun nggak usah ditakutin dulu. Yang penting kalian belajar, berusaha gimana caranya masuk terlebih dahulu menjadi mahasiswa Polstatistis gitu. Iya, Nanti untuk maksimalkanlah dulu. ya benar sekali. Tuh. Oke, kita bisa lanjut ya Kak. Kak izin bertanya, tadi gaya belajar Kakak itu latihan soal dulu, baru masuk teori. Nah, saat Kakak latihan soal itu, apakah Kakak benar-benar close book dengan memakai target waktu? Kalau saya teh belajar belajar itu, saya pertama tuh berusaha close book, tetapi saya pegang kunci jawaban. Jadi saya tuh usaha dulu sebisa saya tuh, misalkan soal 1 sampai 60 gitu. Saya kerjain dari 1 sampai 60 itu sebisa saya. Kalau misalkan nggak bisa, itu dilewatin dulu gitu loh. Jadi kita itu maksimalin potensi kita di mana kita bisa ngerjain soal yang mana gitu loh. Jadi misalnya kita bisa ngerjain soal yang A seperti itu, kita maksimalkanlah mengerjakan soal seperti itu harus harus benar gitu. Jadi aku tuh orangnya tuh maksimalin dulu semuanya, kalau nggak bisa tuh eee, misalkan kepo gitu ya, itu bisa buka kunci jawaban. Tapi kalau saya biasanya tuh kalau misalkan ada soal 60 itu saya kerjakan hanya yang bisa, seperti itu. Kemudian ganti soal lagi, kerjakan yang bisa lagi, buka soal lagi, kerjakan yang bisa lagi. Nah, kalau misalkan, eee, apa namanya tuh, kalau misalkan, ingin ingin tahu lebih lanjut tuh dibuka kunci jawaban, seperti itu. Jadi imbang gitu. Oke, mungkin di soal matematika atau pada waktu ujian ya Kak, itu ada pengurangan nilai nggak sih Kak? Pengurangan nilai nggak? Tuh, seperti ketika salah -1 gitu, nggak dijawab nilai 0. Untuk matematika ada sistem pengurangan, tidak dijawab 0, salah -1, dan benar 4. Jadi kalau misalkan tahun kemarin dari 40 soal itu skor maksimal 40, soal maksimal 100 soal soal maksimal 60, skor maksimal 160 berarti ya, gitu. Tuh, jadi emang harus benar-benar memiliki strategi ya Kak?
Iya, untuk benar sekali. mengerjakan gitu. Pokoknya kalian kalau ngerjakan matematika ataupun soal apapun itu kerjakan yang kalian bisa dulu. Kalau nggak bisa baru nanti mungkin serah kalian mencoba peruntukan atau apa itu ya, nggak tahu saya. Oke, Tapi baik. maksimalkanlah soal yang bisa dikerjakan terlebih dahulu, seperti itu, Oke, Kak. diprioritaskan. Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kak, ada seleksi ketahanan tubuh enggak ya? Misalnya lari berapa kilo seperti itu? Untuk tes kesehatan di STIS tidak ada, tidak ada. Untuk dari tahun 2019 kayaknya nggak ada. Biasanya kan ada itu cuma lari di treadmill, bukan lari di lapangan. Itu biasanya cuma ngecek kesehatan jantung sebenarnya. Tapi untuk di tahun 2000 mulai tahun 2019 atau 18 ke sini gitu itu mulai pakai rekam jantung saja. Jadi tidak ada tes ketahanan seperti itu. Berarti untuk tahap yang pertama itu tes tertulis gitu ya, Kak? Mungkin ya? Ya, untuk Hmm, tes tertulis, kemudian matematika dan juga langsung tes kesehatan. Tahap 1 atau tahap 2 itu tes tertulis. oke, baik, Kak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah di Polstat Stis itu ada asrama, Kak? Jawabannya adalah tidak ada, tidak ada. Belum ada, belum Oh, ada. belum ada. Berarti rencana itu mau ada ya, Kak? Atau Rencana gimana? itu pasti ada, tapi tidak tahu kapan. Oke, Seperti itu. baik. Jadi persiapkanlah untuk kos ya kalau misalkan di Hmm, STIS ini. baik, terima kasih, Kak. Kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk tinggi badan itu diatur nggak sih, Kak? Atau mempengaruhi pada saat tes gitu? Kalau tinggi badan, tahun kemarin tidak ada kriteria tentang tinggi badan. Iya, tidak ada kriteria tentang tinggi badan yang spesifik seperti itu. Berarti aman-aman aja gitu ya, Kak? Aman, aman. Oke, oke, terima kasih. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Untuk nanti, Kak, ketika ujian itu tempatnya milih sendiri atau dipilihkan, Kak? Dan tentunya kalian pilih sendiri yang terdekat seperti itu. Jadi sudah ada beberapa tempat ya, Kak, yang sudah disediakan gitu. Iya, nanti kan ada kolom isian seperti itu kalian bisa memilih tempat untuk ujian. Oke, oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Eh, Mungkin ini secara umum aja ya. Sejak kapan sih Kak Satya ini tahu Polstatistis dan pengen masuk situ? Rada aneh sih sebenarnya ceritaku tuh. Sebenarnya saya itu tahu STIS sudah lama sebenarnya, cuma dari dulu tuh cita-citanya nggak di STIS sebenarnya. Cuma tahun 2020 berhubung stan itu tutup, jadi saya memilih STIS karena kenapa saya milih STIS seperti itu, alasan yang pertama adalah saya tidak terlalu suka yang sekolah kedinasan yang militer seperti itu. Jadi saya kira STIS ini nggak militer seperti itu, jadi saya memilih STIS, seperti itu. Oke, mungkin bisa diceritain Kak perjalanannya saat mendaftar ke Polstatistis ini, gimana ketika suka dukanya, ketika berjuang ke sana kemari gitu. Eee, saya itu mendaftar mendaftar STIS ini di tanggal-tanggal akhir ya, karena Eee, saya itu ragu itu mau daftar atau tidak gitu. Akhirnya saya mencoba peruntungan untuk mendaftar di STIS ini. Kemudian barulah setelah mendaftar tuh barulah belajar, belajar keras gitu. Gak keras-keras banget lah, belajar gitu. Eee, untuk tes tahap pertama, di Jogja, saya tes di Jogja. Alhamdulillah, skor SKD saya waktu itu berapa, kalau tidak salah tuh 412, 412. Nah, kalau itu bisa bisa bisa
diprediksi juga sebenarnya sih kalau misalkan TKD itu. Kalau misalkan, di atas 400 ke atas, itu saya sudah tenang untuk tahun 2020 ya. Saya tidak tahu persaingan di 2021. Karena saya mendapat 412, saya sudah optimis lah saya lolos seperti itu. Jadi saya lanjut, setelah pulang dari Jogja itu, saya belajar matematika, karena sebenarnya kan ada jarak antara waktu ujian dan waktu pengumuman. Nah itu kan lumayan tuh jarak itu, terus nanti setelah pengumuman kemudian tes lagi tuh mungkin jaraknya 2 mingguan lah seperti itu. Jadi total kalian bisa persiapan sebulan untuk matematika. Nah seperti itu untuk matematika spoiler saja, saya belajar biasanya, mengerjakan paket-paket soal, tahun-tahun sebelumnya. Mungkin saya tidak tahu ada berapa soal yang sudah saya kerjakan, karena saya mulai ngerjakan tuh dari tahun 2000 berapa gitu, 2005 atau berapa itu, sampai yang 2018 itu dihitung-hitung tinggal dikalikan sama 60 gitulah. Itu untuk, tes matematika, kemudian berangkat lagilah ke Jogja, lagi ke Jogja untuk tes matematika, itu tuh tesnya di UNY kalau nggak salah tuh, tes di UNY, kemudian, eee tes lah, setelah selesai kan langsung keluar nilai tuh biasanya kalau misalkan habis tes matematika ataupun tes KD, itu langsung keluar nilainya. Nah, kebetulan nilai saya itu berapa kemarin? 80 itu kan setengahnya ya. Jadi kan batas atas tuh 160, saya tuh 80 setengahnya gitu. Tapi, alhamdulillah skor 80 itu lolos. Jadi yang terendah kemarin cuma berapa, 70-an 70-an. 70-an yang paling rendah, 70-an itu kan artinya kan, kurang dari setengah ya. Jadi kalau misalkan ini sih tips saya sendiri ya, kalau kalau saya dari awal tuh, saya harus bisa mendapatkan skor minimal tuh setengah dari skor maksimal. Itu kalau kalau saya ya, tapi kalau misalkan berdasarkan pengalaman, sebelum-sebelumnya itu juga worth it sih sebenarnya, target itu. Pokoknya kalian tuh harus bisa ditarget dulu, kalian harus bisa skor berapa gitu. Jadi biasanya target adalah doa, seperti itu. Akhirnya ya itulah, jadi itu skor 80 seperti itu. Sebenarnya saya rada panik juga sih, karena kan, yang pertama paniknya tuh karena saya tidak tahu kalau, soalnya tuh berkurang. Jadi kan target awal itu 120, 120 itu kan karena soalnya 60 ya, 60 kan dikali 4 240 dibagi 2 120. Nah aku cuma dapat 80 tuh, kan rada panik gimana gitu lah. Nah ternyata setelah pengumuman, mungkin itulah jadi banyak juga yang, masih kurang gitu, jadi saya aman. Nah setelah tes kedua itu mungkin, jaraknya ada 2 mingguan lah, 2 minggu dari tes kedua ke tes ketiga. Itu, tes kesehatan. Untuk tes kesehatan kemarin aku di laboratorium Prodia. Laboratorium Prodia itu kan di seluruh Indonesia ada, seperti itu. Jadi biasanya terpusat untuk tes kesehatan. Tes kesehatan yang dites yang seperti saya sebutkan tadi, kayak darahnya, kemudian urinnya, kemudian toraks atau dadanya, kemudian tes fisik. Tes fisik itu, cuma dites sama dokter gitu. Nggak tahu diketok-ketok apanya gitu, perutnya ataupun apa gitu, nggak tahu sih sebenarnya saya. Setelah tes kesehatan barulah pengumuman seperti itu. Kemudian sebenarnya deg-degannya tuh karena pengumumannya nggak sesuai tanggal gitu. Jadi misalkan tanggal ini nih, nah itu tuh ditunda, biasanya itu kan bikin deg-degan gitu kan, bikin greget gimana gitu. Nah alhamdulillah, saya lulus di tes ini dan saya bisa berkuliah di sini dan meninggalkan kampus saya yang sebelumnya. Itu. Oke, jadi gitu teman-teman kisah perjalanan dari Kak Satya yang penuh lika-liku pastinya ya. Nah, gitu. Jadi Iya. untuk kalian tetap semangat, jangan cepat nyerah ya, terus berlatih begitu.
Oke, nggak terasa sudah semakin malam ya, Benar sekali. tapi emang semangat-semangat banget nih, pejuang Polstatistis. Oke, untuk selanjutnya mungkin, ada pesan-pesan Kak, buat, adik-adik kelas kita itu, agar tetap semangat dan bisa menjadi bagian dari Polstatistis sendiri. Eee, Tentunya pesan dari saya itu tadi, jangan bosan untuk berlatih, karena dari berlatih itu yang kalian tidak bisa, kalian nanti jadi biasa, kemudian setelah kalian biasa itu tidak bisa jadi bisa. Kemudian ketika kalian bisa itu, kalau latihan terus itu kalian menjadi biasa, terbiasa, kemudian kalau sudah terbiasa itu jadi luar biasa. Tentunya, ketika, melihat soal-soal yang di bawah tingkat yang kalian belajar itu bisa terasa lebih mudah sekali seperti itu. Jadi jangan bosan-bosan untuk berlatih, kemudian, belajar itu apa namanya, pahami cara belajar kalian, bagaimana. Kalau saya itu tipikal orang yang belajar secara audiovisual. Jadi saya itu cepat bosan ketika membaca teks. Jadi saya lebih banyak, menonton video, video pembelajaran seperti itu. Jadi tergantung passion masing-masing dan cara masing-masing belajar, kemudian, apa tadi saya mau ngomong apa? Cara belajar udah, banyak latihan, kemudian jangan lupa berdoa tentunya ya, berdoa itu nomor satu dan juga, minta doa restu sama orang tua sebelum kalian tes tuh, dan juga siapkan jangan 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 panik sebenarnya. Yang paling penting ketika kalian tes itu, kalian tuh jangan panik, jangan panik, kemudian tetap tenang seperti itu. Jadi, ini cerita saja ya sebenarnya waktu TKD tuh, banyak sekali, kayak calon-calon mahasiswa itu yang masih belajar di apa sih, waktu ketika registrasi seperti itu. Itu menurut saya nggak worth it gitu, kalian malah tambah stres nantinya. Jadi otak kalian biarkanlah istirahat dulu, jadi nanti ketika mengerjakan soal itu bisa, alam sadar kalian yang menjawab seperti itu kalau saya mah. Jadi intinya itu sih, pesan-pesan dari saya jangan bosan-bosan berlatih. Oke, jadi gitu teman-teman, pesan dari Kak Satya yang sangat luar biasa ini, jangan bosan berlatih. Dan, belajarlah dari soal-soal yang tersulit, gitu ya Kak? Iya. Agar kalian bisa gampang, mengerjakan semua soal. Oke, eee, kita sudah sampai di penghujung acara, namun, sebelumnya kita akan mengadakan sesi foto terlebih dahulu ya, foto bersama. Mungkin untuk teman-teman bisa menghidupkan, videonya. Oke, pose yang terbaik, terkece nih. Ayo, Kakak tunggu. Oke, udah siap ya? Eee, bisa pose, sekece kalian mungkin. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. 1, 2, 3. Oke. Saya selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kemudian saya mewakili dari tim kedinasan ID mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Kak Satya yang sangat menginspirasi, kemudian kepada teman-teman kita semua yang sudah meluangkan waktunya. Semoga semua yang ada dalam room ini bisa menjadi salah satu semua ya, semuanya dapat menjadi mahasiswa Polstatistis 2021. Amin. Oh ya, namun sebelumnya saya dapat pesan dari panitia webinar ini, itu untuk mengumumkan siapa nih pemenang yang mendapatkan paket tryout pada malam hari ini. Oke, untuk yang mendapat hadiah sebagai peserta teraktif, yaitu Muhammad Tesyar Andriani.
Apakah ada di sini? Mantap kali ini. Muhammad Tasyar Andriani. Oke, apakah ada di sini? Oke, Nggak ada kayaknya, Kak. nggak ada. Hangus nih, hangus. Oke. Oke, selanjutnya mungkin kita hitung ya sampai 3 ya. Kalau nggak ada, kita mungkin bisa alihkan ke peserta yang lainnya. 1, 3, 2, 1. Oke, kita bisa alihkan ke peserta yang lain ya. Oke, sebentar. Dari tim kedinasan ingin memilih terlebih dahulu. Oke, sudah ada nih. Itu pemenang hadiah pada malam hari ini, yaitu atas nama Alia Arinal Haq. Bagi yang apakah ada di sini? Alia Arinal Haq? Ya, saya hadir. Oke, nanti bisa menghubungi admin kedinasan ID ya, Dek, melalui DM atau ke nomor yang tertera. Ya, terima kasih, Kak. Oke. Mungkin untuk teman-teman yang di sini yang merasa pertanyaan belum terjawab karena keterbatasan waktu, bisa bertanya langsung kepada Kak Satya. Mungkin Kak Satya bisa menuliskan nomor dan IG-nya mungkin ya di room chat. Silahkan Kak Satya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, IG dari Kak Satya gitu. Nah, itu untuk nomor WA-nya ya. Dan saya sebagai moderator juga nggak mau kalah ya. Saya juga mau cantumin IG saya ya. Oke. Nah, itu IG saya. Untuk bisa bertanya-tanya lebih lanjut, kalian bisa menghubungi Kak Satya mengenai statis. Oke. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Sukses selalu untuk Kak Satya dan untuk teman-teman semua. Semoga apa yang kalian inginkan dapat tercapai dan itu pasti yang terbaik untuk kalian. Oke, sekian acara webinar pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang udah di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kakak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Makasih, Kak. Sama. Terima Sukses kasih selalu sudah buat hadir. kalian. Tunggu di stage. Amin.